Indonesia kembali berduka di penghujung tahun 2025. Tepatnya pada akhir bulan November 2025. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat meninggalkan jejak kehancuran luar biasa. Saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Kabar, anak-anak saya kirim vitamin. Air bersih. Makanan, saya kirim pakaian, saya kirim obat. Kami dari Kementerian Pertahanan dan TNI akan mengirim pertama pakaian, kemudian obat-obatan, yang ketiga adalah makanan, dan keempat adalah air untuk minum. Ini adalah instruksi dari Bapak Presiden untuk mengambil tindakan cepat yang harus kita lakukan. Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Djafri Syamsuddin melakukan tinjauan ke sejumlah lokasi terdampak bencana. Di bawah Kementerian Pertahanan, TNI berperan aktif untuk membantu mempercepat perbaikan infrastruktur di wilayah bencana. Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat, serta memastikan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana berjalan secara cepat dan berkelanjutan. Sobat Hemahan, saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga saat ini masih bertahan hidup untuk menyambung kehidupan mereka pasca bencana yang terjadi di sana. Penanganan bencana, distribusi logistik tentunya menjadi hal yang sangat amat krusial untuk membantu kelangsungan hidup saudara-saudara kita di sana. Dan kali ini saya akan bertanya langsung bagaimana sebenarnya penanganan bencana di sana, bagaimana distribusi logistik di sana, bagaimana kabar saudara-saudara kita di sana. Saya akan berbincang, berdiskusi, ngobrol-ngobrol langsung dengan dua narasumber yang kompeten untuk menjawab hal-hal tersebut. Bersama saya, Syazawi Sastro, kita saksikan saja bersama Defenses Advocate Podcast Official Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Halo Sobat Kemhan, kembali lagi di Defenses Advocate Podcast Official Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan kali ini bersama saya, Syazawi Sastro. Dan podcast kali ini kita akan membahas bagaimana penanganan bencana di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan juga Aceh. Ini penting untuk dibahas karena saudara-saudara kita di sana masih berjuang untuk hidup, berjuang untuk kembali hidup setelah diterjang banjir bandang dan juga longsor. Dan hingga saat ini mereka masih memerlukan bantuan kita semua, masih memerlukan kehadiran kita semua, kehadiran pemerintah, kehadiran rakyat Indonesia untuk bersama-sama membantu mereka. Dan sebenarnya selama ini seperti apa sih penanganannya? Sudah sejauh apa penanganannya? Bantuan-bantuan apa yang memang mereka masih perlukan? Nah, saya sudah bersama dengan narasumber yang tepat untuk menjawab hal-hal tersebut, untuk menjelaskan bagaimana teknis di lapangan sebenarnya itu seperti apa. Apa yang terjadi di lapangan? Kalau kita suka simpang siur, nah ini akan saya tanyakan saja kepada narasumber yang memiliki legitimasi untuk menjawab hal-hal tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Marsikal Pertama TNI John Kennedy Ginting sebagai Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan juga Brigadir Jenderal TNI M. Leo Pola Ardiansa Saragih sebagai Kepala Pusat Konstruksi Balokhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pak Ginting, Pak Leo, sehat? Alhamdulillah. Nggak kurang tidur? Nggak bisa kurang tidur. Harus cukup. Harus cukup tidurnya. Kalau nggak bisa bantuin teman-teman yang di betul. Sumatera ya.
semuanya betul. ya. Ya. Langsung saja, soalnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya, harus dikasih tahu ke Sobat Kemhan semuanya gitu ya. Pak Presiden kita sudah menyatakan bahwa kita harus berjuang bersama-sama untuk membantu. Begitupun Pak Menhan. Arahan-arahan selalu diberikan tentunya ya Pak ya, setiap hari, setiap saat. Semenjak bencana ini terjadi 3 pekan yang lalu ya Pak ya. Ya. Sejauh ini bagaimana, sejauh apa penanganannya di sana? Karena kan simpang siur nih Pak beritanya bahwa masih banyak yang kesulitan dan lain-lain. Sebenarnya seperti apa Pak Ginting dulu? Iya, terima kasih. Nah, Sobat Kemhan sekalian, jadi dapat saya sampaikan di sini bahwa sejak hari pertama kejadian tersebut yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi ya, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ya Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak awal sudah menekankan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah segera bereaksi, mengambil langkah-langkah segera untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ini juga disikapi, ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Pertahanan, Pak Syafri Syamsuddin, yang langsung memerintahkan jajaran Kemhan TNI untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani semaksimal mungkin dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam itu. Nah, ada beberapa memang yang langsung kita kerjakan sejak hari pertama itu. Yang pertama, kita mengumpulkan jelas bantuan logistik yang sangat diperlukan oleh korban atau saudara-saudara kita yang terdampak di sana. Jelas di sehari-hari pertama kebutuhan pokok paling mendasar itu makanan, kemudian minuman atau air mineral, ya, kemudian pakaian karena banyak saudara-saudara kita yang hanya mengenakan apa yang nempel di badan saja. Kemudian ya kebutuhan-kebutuhan dasar seperti selimut, sarung, kemudian tempat tidur, shelter atau tempat berteduh, ya. Setelah bantuan ini terkumpul, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bantuan ini didistribusikan kan gitu ya. Nah, itulah sebabnya Pak Menteri Pertahanan sudah memerintahkan Panglima TNI, para kepala staf untuk memaksimalkan pengerahan alutsista. Sehingga kita kerahkan semua alutsista yang tersedia, yang siap. Utamanya adalah pesawat udara dan kapal laut. Nah, pesawat udara semuanya kita kerahkan baik yang dimiliki atau dioperasikan oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Ada pesawat sayap-tetap, ada pesawat helikopter, kemudian kapal-kapal juga yang dimiliki baik oleh Angkatan Darat maupun oleh Angkatan Laut. KRI-KRI kita juga kita kerahkan untuk secepatnya mendistribusikan bantuan dari Jawa. Jadi itu langkah-langkah awal di hari-hari pertama yang kita langsung kerjakan sehingga bantuan yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat, para penyumbang, donatur, kemudian instansi-instansi pemerintah, swasta, semua elemen masyarakat itu kita pusatkan. Ada yang kita pusatkan di Lanut Halim Perdana Kusuma untuk dikirim melalui pesawat, dan ada yang kita pusatkan di Kolin Lamil Jakarta untuk dikirim melalui jalur laut. Jadi sebenarnya bantuan-bantuan pun dari masyarakat juga kemudian bisa mengakses alutsista yang digunakan ya. Dan itu setiap hari. Setiap hari kapal maupun pesawat-pesawat udara kita itu mengangkut bantuan logistik untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang terdampak sana dari berbagai sumber. Tidak hanya dari instansi pemerintah, tidak hanya dari lembaga-lembaga, tapi juga dari masyarakat biasa. Terbuka untuk siapa saja, yang penting disampaikan, dilaporkan dari mana, kemudian tinggal kita cari slot. Kapan, hari apa, jam berapa, dengan pesawat apa, itu bisa diterbangkan. Dengan kapal juga begitu sama. Karena ini kemudian menjawabkan isu yang juga berkembang di masyarakat bahwa alutsista yang dimiliki oleh Kemhan dan TNI
slotnya nggak dibagi gitu katanya. Enggak. Makanya ini kan bisa menjawab menjawab isu tersebut. Iya, gitu. ini bahkan sudah semacam mobilisasi ya. Ini sudah semacam mobilisasi besar-besaran yang kita lakukan. Pesawat-pesawat, Berapa Pak kapal-kapal. yang dialokasikan? Kalau kita bicara tentang kekuatan alutsista yang kita kerahkan, ya, kita mengerahkan lebih dari 20 helikopter yang berada di sana ya, yang sudah berada di yang sana. sudah berada di sana. Di sana. Jadi helikopter ini kita pakai untuk mendistribusikan bantuan dari titik kumpul atau titik logistik di Banda Aceh, di Medan dan di Padang ke titik-titik terdampak. Karena kita tahu bahwa akses jalan sebagian besar terputus sehingga tidak bisa dijangkau dengan kendaraan darat, sehingga kita pakai jalur udara. Kemudian yang mengangkut dari Jakarta atau dari tempat-tempat lain itu kita mengerahkan berbagai jenis pesawat, ya. Ada pesawat C-130 Hercules, ada pesawat A400 yang baru kita datangkan dari yang baru pun sudah yang kemudian baru pun kita sudah langsung mobilisasi dioperasikan untuk mengangkut bantuan ini. Kemudian ada NC212, ada CN295, kemudian ada beberapa tipe KRI yang kita pakai untuk mengangkut dari jalur laut, ya. Ini total pelibatannya lebih dari 100 pesawat dan kapal kalau boleh dihitung secara total ya, untuk mengangkut dan mendistribusikan bantuan dari titik kumpul di Jawa sampai titik logistik di 3 daerah terdampak, kemudian ke titik-titik yang lokasi-lokasi yang titik-titik pengungsian yang membutuhkan. Jadi masif, sangat masif. Dan itu terjadi sejak awal Sejak awal sampai dengan hari ini kita masih terus begitu ya, yang dikoordinir oleh posko yang dibentuk oleh Mabes TNI ya, ada di Halim, ada di Kolin Lamil. Ya kita juga bekerja sama, berkoordinasi terus dengan BNPB di daerah, para komandan Lanut, komandan Lantamal, komandan satuan-satuan teritorial seperti Kodam, Kodim, Koramil itu juga berkolaborasi dengan BPBD ya. Sehingga kita berharap bahwa distribusi bantuan itu tepat sasaran ya, memang betul-betul sampai kepada mereka yang membutuhkan ya, dan kita berharap bahwa pemetaannya juga baik sehingga bantuan itu tidak salah sasaran gitu ya, sehingga juga kita benar-benar bagi yang mereka yang membutuhkan ya. Karena di sini sumber daya yang dilibatkan juga tidak kecil. Berapa Pak sumber daya personel? Iya, kalau personel mungkin ya bayangkan saja semua satuan teritorial yang kita ada di 3 provinsi itu terlibat ya. Belum lagi yang didatangkan khusus ya. Belum lagi yang mengkoordinir di posko-posko yang ada di Jakarta. Ya, karena pemetaan itu juga kita kendalikan dari sini gitu ya. Kemudian kita juga berusaha untuk melihat perkembangan situasi hari per hari ya, mana daerah yang sudah mulai membaik dalam artian akses darat sudah bisa masuk misalnya gitu ya, sehingga kita juga akhirnya bisa kalau nanti di daerah ini mulai besok tidak perlu helikopter lagi misalnya, mobil sudah bisa. Jadi helikopter bisa kita alokasikan ke titik-titik yang lain. Jadi seperti itulah kira-kira mekanisme secara garis besarnya yang terjadi sampai dengan hari ini. Dan itu kan distribusi logistik bahkan dari Jakarta ya Pak ya. Pertanyaan kemudian juga bagaimana di awal-awal itu kendalanya sampai sekarang? Karena satu hal lah kalau misalkan dibawa dari Jakarta ke sana melalui kapal laut, melalui pesawat udara gitu ya. Hal lain kemudian benar-benar bisa menyampaikannya ke titik-titik pengungsian, karena kita tahu banyak sekali yang terisolir. Aksesnya tidak mudah.
apa kendalanya bagaimana Pak Leo waktu saat menyampaikan ini udah sampai nih Iya, di iya. Sumatera Utara, sudah Iya. sampai di Sumatera Barat, sudah sampai di Aceh, tapi kan nggak sampai di situ. Iya. Harus Iya, iya. didistribusikan Iya, lagi. iya. Itu Iya. gimana tuh Pak? Seperti tadi mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ginting bahwa di awal pada saat kejadian pimpinan kita mulai dari Bapak Presiden, Bapak Menhan, kemudian memerintahkan kita untuk mapping dulu. Ya, mapping dulu, setelah mapping mana daerah-daerah terdampak, kemudian kita koordinasi juga sama satuan-satuan kewilayahan, termasuk dari Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan BNPB. Kalau kita belajar dari tsunami Aceh dulu, itu yang pertama kali kita kita buka itu adalah komunikasi. Makanya pada saat pertama kali dari Pak Ginting waktu itu sudah menyiapkan Starlink yang didistribusikan untuk mengetahui mereka bisa report. Dan Starlink Nih, itu yes. bisa digunakan. Langsung digunakan. Langsung Karena digunakan. Jadi silakan Pak. ya yang disampaikan oleh Pak Leo barusan itu ya kita sadar bahwa salah satu fasilitas yang paling terdampak dari bencana ini, fasilitas umum itu adalah electricity ya, listrik dan koneksi, Iya. koneksi internet, koneksi komunikasi. Sehingga selain bahan makanan atau bahan-bahan untuk kebutuhan pribadi, kita juga mendorong ke sana langsung kita distribusikan adalah receiver Starlink. Karena satu-satunya sarana yang bisa membuka akses internet itu hanya yang dari satelit. Ya. Kalau berbasis BTS ya, Base Transceiver Station, itu udah rontok semua karena bencana alam ini, sehingga dari satelit. Yang kedua, genset untuk kepentingan penerangan, kemudian konsumsi listrik dasar lah ya, kemudian kita juga mensuplai lampu penerangan yang bertenaga surya, ya solar cell. Nah, jadi seperti itu. Nah, Starlink misalnya dari Jakarta sudah kita aktifkan, sehingga ketika sampai di wilayah-wilayah terdampak itu udah tinggal pakai, kemudian kita sudah bukakan paket berlangganannya. Boleh dipakai sama siapa aja Pak? Boleh dipakai oleh siapa saja, ya siapa saja yang memerlukan akses komunikasi, paket data dan sebagainya itu bisa pakai Tanpa pungutan biaya. tanpa pungutan biaya, ya semuanya sudah kita aktifkan untuk digunakan semaksimal mungkin, sehingga ya kita berharap bahwa informasi yang terkait dengan bencana ini juga bisa disampaikan secara secara kuantitatif mungkin masif ya skalanya, tetapi juga yang penting adalah informasinya juga harus benar. Ya. Karena kalau informasinya tidak benar, penanganan kita juga akan Betul. nggak tepat, Betul. ya. Penanganannya juga tidak akan tepat. Kemudian Pak Leo tadi melanjutkan Iya, tadi iya. mengenai Iya, distribusi Iya. logistik sampai ke titik-titik itu karena kan Iya. infrastruktur rusak semua Iya, iya, Pak betul, di sana. Ya. Ya betul Mbak. Pada saat setelah kita menerima setelah komunikasi terbuka, kemudian juga data sudah kita dapat, di saat yang bersamaan sebenarnya ini sudah kirim material-material untuk menghubungkan akses, contoh jembatan Beli. Oh jadi secara alat berat. paralel sebenarnya Paralel. dilakukan Betul. ya. Darat, laut, udara kita semua bergerak. Jadi pada saat itu Starlink di sana sudah didistribusi. Kemudian dari sini material jembatan, alat berat itu sudah berangkat. Jadi juga nggak di nunggu KRI. sebenarnya nggak nunggu si Tidak. koneksi itu Tidak. nyala ya. Nggak menunggu. Ini Kita- sambil jalan. Ya. Kira-kira sudah sampai. Nah, memang pada saat sampai itu obstacle yang dialami prajurit di wilayah itu, yang pertama memang jenis material yang menumpuk di jalan itu kan lumpur, campur material kayu-kayu dan sebagainya, bahkan ada mobil dan segala. Dan kalau banjir kan ngendap ya Yes, Pak ya di mengendap situ, dia, nggak mengeras. hilang ya. Iya, iya. Lumpur itu mengeras. Itu yang agak memperlambat. Kemudian koneksivitas antara satu daerah ke daerah lain itu terputus pada saat jembatan. Jadi kita belum bisa bangun jembatan di Biren ke Pidi karena dari sini belum jadi. Jadi nunggu satu jembatan selesai, begitu kita lewat Jembatan lain yang- rusak, yes. Ya. sisa Sisa longsor, longsor dan endapan sebagainya. Ya. lumpur Ya. dan Nah, lain-lain. tetapi pada saat misalkan ada akses jalan yang masih belum terbuka, disitulah yang helikopter bermain airdrop, kemudian kita
distribusi bantuan via udara, ya seperti Untuk itu tahu kira-kira. titik-titik airdrop tuh gimana? Karena kan di sosial media sempat ramai tuh ada yang TNI bareng sama satu ibu relawan yang kemudian ngasih tahu titik. Itu memang itu terjadi di lapangan bahwa minta tolong masyarakat juga di sana. Yes, betul. Itulah yang tadi nyambung tadi Starlink tadi itu gunanya di situ. Iya. Oh, yang memberitakan di Jadi- sini ada titik yang perlu bantuan, diberitakan ke posko, Iya. kita posko mapping, kita kirim. Posko Iya. nanya sama Yes. yang Iya. memberitakan itu ya, yang Iya, kasih. betul, Mbak. Intinya Info itu ya. intinya kita memanfaatkan semua sumber daya yang bisa kita pakai untuk bisa sampai ke sasaran. Kalau sumber daya yang ada itu adalah masyarakat, kita pakai masyarakat. Iya. Kalau sumber daya itu citra satelit, kita pakai citra satelit. Ya. Kalau sumber daya yang ada itu komunikasi telepon, pemberitahuan, oh ini ada di sini, di sini, di sini. Koordinat sekian, 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 kita pakai itu. Tapi intinya adalah bahwa kita ingin menjamin para saudara-saudara kita yang terdampak ini, dimanapun mereka berada, mereka terjangkau oleh logistik itu. Ya. Itu yang kita ini kan. Jadi ketika nggak tahu misalnya nama kampungnya apa, koordinat berapa dan sebagainya, tapi ada masyarakat seperti yang Mbak contohkan tadi itu, ibu-ibu misalnya, oh ada di sini Pak, di bukit ini. Soalnya Kan ceritanya di sosial media dia sampai ikut sama teman-teman Iya, iya. TNI naik Iya, helikopter untuk iya, dropping iya, bantuan, iya. untuk ngasih tahu ini Iya, tuh loh di situ Iya, gitu. iya. Yang betul, Mbak. Ya, mungkin kan cuma memang kalau kita itu lebih sibuk bekerja daripada kita menyebarkan berita Benar. bahwa Iya. kita Nah sedang ini bekerja. ini ruangnya lah Pak, Iya. karena gimana pun masyarakat perlu tahu biar tenang. Iya. Karena kalau nggak tenang sulit juga kan Iya, Pak ya. Iya. Alat-alat apa lagi Pak? Kan tadi sudah ada Starlink, sudah Iya. ada genset, Iya. semua alutsista. Iya. Dari Kemhan Oh, alat-alat apa lagi yang kita pada saat yang bersamaan seperti kebutuhan dasar masyarakat adalah air bersih. Jadi dari kebetulan memang angkatan darat yang banyak memiliki yang deploy dari Jakarta itu pada saat pertama kali adalah 6 unit yang kapasitasnya per jam itu bisa produksi Apa itu, Pak? 200 liter reverse osmosis, Real- penjernih penjernih air. air. Jadi Iya. dari air yang kotor, kemudian outputnya adalah air yang konsumsi. Jadi makanya galon-galon masyarakat itu kalau misalkan ada mobil penjernih air, mereka galon-galon masyarakat di situ ngantri Itu kebutuhan diisi sangat untuk dasar kebutuhan soalnya, sangat Pak, dasar, sangat dasar sekali. Iya. Di samping dengan bantuan-bantuan lain itu, kemudian juga ada lagi kita alat berat untuk membersihkan jalan, ada ekskavator, ada bulldozer yang baik kirim dari Jakarta maupun yang memang dimiliki Oh, di dia dikirim Satuan. dari Jakarta bahkan. Ada. Dikirim. Ada. Pertama Kita- kali adalah 7 kita deploy. Iya. 7 kita deploy, kita naikkan KRI, kirim di sana untuk membantu. Sampai dengan titik jembatan itu kan jalan masih banyak lumpur, itu dibersihkan, begitu sampai pasang jembatan. Dibersihkannya Teknisnya seperti itu. pakai apa Pak? Disemprot air. Pakai alat berat tersebut. Pakai alat Iya. berat. Kebetulan juga Bang Ginting ngirim pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran dikirim. Iya, kita kirim Buat nyemprot itu. Iya, Membersihkan lumpur. Kita pemadam kebakaran sudah sekitar 30-an ya yang Dari kita Jakarta. dari Jakarta ya. Jadi semua yang kita bisa, jadi pengadaan-pengadaan yang sebelumnya kita alokasikan untuk melengkapi satuan-satuan kita yang ada di berbagai daerah di Indonesia, itu kita alihkan semua dulu ke sana. Ya untuk percepatan supaya di wilayah terdampak itu bisa segera punya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka lah. Kemudian kita termasuk ya ada truk buat ngangkut personil juga, misalnya ya itulah yang dipakai untuk misalnya membawa korban bantuan Ya. atau masyarakat yang terdampak misalnya cedera atau apa ke pelayanan kesehatan. Ya, kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Leo ada alat berat, kemudian ada perahu karet. Karena beberapa titik kita harus memanfaatkan sungai. Ya, kita nggak bisa pakai ini sehingga kita pakai perahu karet atau untuk di daerah-daerah yang tergenang banjir yang kita nggak bisa jangkau, Ya, mau nggak mau harus pakai tidak perahu karet mau pakai soalnya perahu ya. karet, tenda untuk mereka berteduh, kemudian kompresor misalnya gitu ya untuk keperluan listrik dan sebagainya.
Ya yang saya sampaikan tadi ada kompor ya seperti itu. Jadi Intinya listrik juga Iya. buat kebutuhan dasar setidaknya iya terpenuhi lah ya. iya setidaknya mereka Ya memang nggak bisa 24 Berarti jam ya, memang kayak, 24 jam, kayak tapi kalau normal tidak, gitu ya Pak ya. Betul. ya ini setidaknya untuk sampai dengan keadaan bisa semakin dipulihkan, artinya akses-akses semakin Berangsur banyak terbuka, normal ya. berangsur normal, pemerintah daerah bisa ambil alih. Ya. Yaitu kita berharap apa yang kita sampaikan ke sana itu cukup untuk Nah. memenuhi kebutuhan. Pak, logistik kan pengerahannya sudah sangat masif sebenarnya. Tapi yang kita dengar bahwa masih sulit banget gitu, kayaknya akses internetnya masih sulit, airnya masih sulit, segala macam. Sebenarnya kendalanya apa? Karena sebenarnya pengarahannya juga sudah masif gitu loh. Kendala di lapangan tuh sebenarnya seperti apa? Sesulit itukah? Bagaimana sih kondisinya sebenarnya? Teman-teman TNI di lapangan pasti udah bekerja juga 24 jam, dari Kemhan, dari TNI semuanya pasti sudah bekerja. Kendala kesulitannya apa saja? Kesulitan yang di lapangan memang saat ini hujan kadang-kadang masih turun, sehingga kadang-kadang kita udah bersihkan, begitu hujan material kumpul Longsor lagi. kemudian juga petugas-petugas yang sebenarnya kalau dari kita dari sinergi dengan BNPB, kemudian dengan kepolisian, kemudian juga dengan kementerian maupun lembaga lain, itu hujan juga sebenarnya ditembus. Tetapi memang pada saat hujan, kadang-kadang jalan licin kita mau lewati agak resiko, Iya, akhirnya kita menunggu gitu Mbak. Seperti tadi, kalau misalkan kendala kurang lebih hanya itu, termasuk juga obstacle yang kerusakan sih. Kalau Kerusakan kami infrastrukturnya, Pak, ya? kerusakan infrastruktur di sana memang agak luar biasa, Mbak. Jadi memang kita butuh waktu kalau kita lihat seperti itu. Jadi ada jalan yang putus, yang bahkan berpindah dia. Ya. Bahkan sungai juga jadi berpindah. Nah itu memang agak Aliran sulit. sungainya Yes, berpindah. aliran sungai berpindah. Jadi makanya kita harus buka jalan baru dan sebagainya. Seperti yang ada di Aceh Tengah juga kejadian seperti itu, sehingga memang seperti kita membangun jalan baru, memang itu butuh waktu sih Mbak. Di Aceh saja jembatan itu yang putus kurang lebih 400-an Mbak di seluruh kabupaten, Mbak. Baik yang lebarnya mulai dari 80 meter sampai yang kecil-kecil sampai yang total itu kurang lebih 400 Baru di Aceh? jembatan baru di Aceh. Di Sumatera Barat Di dan di Sumatera Barat, Utara? Sumatera Utara jembatan memang tidak separah di Aceh sih. Tapi kemudian yang di Sumatera Barat memang lebih cepat ditangani karena memang kerusakannya tidak separah di Aceh. Nah, jembatan Jadi yang si terpasang akses untuk menjangkau itu menjangkau lebih- lebih bisa di Sumatera Barat. Di Sumatera Utara, kalau di Aceh, di Sumatera Barat itu kurang lebih sudah ada 4 jembatan yang terpasang, 3 on progress. Maksudnya sudah bisa dilalui Iya, itu iya. ada 4 jembatan, kemudian 3 Jadi on progress. pembangunan jembatan itu juga sudah dilakukan dari awal ya? Sudah. Rata-rata kan kita membangun jembatan itu sebenarnya 1 bulan, tapi kita kemarin karena kita kerja sama masyarakat juga, masyarakat membantu, itu kurang lebih seminggu yang di Sumatera Dari Barat. sebulan jadi seminggu, luar Yes, biasa. Karena masyarakat juga eager. Iya. Jadi malam juga mereka kerja, bahkan ada yang masakin buat yang kerja itu, menyediakan kopi dan sebagainya. Luar biasa Mbak. Ya kita terharu melihat kondisi di sana. Kira-kira gitu Mbak. Kerjasamanya benar-benar Iya. terjalin ya. Jadi ada- ada jembatan Bailey yang udah terbangun berapa waktu Pak? Kalau yang di di Sumatera Barat itu ada 7, kemudian di Sumatera Utara itu ada 3. Itu yang dari kita ya Mbak ya. Itu ada juga yang materialnya punya PU, yang kerja tentara. Ada Lagi-lagi juga, memang harus butuh kerjasama, nggak Kolaborasi, mungkin sendirian lah ya. kolaborasi. Kolaborasi itu harus. Kolaborasi. Sesuatu ya. Sama di Aceh juga seperti itu. Di Aceh sudah ada beberapa titik yang selesai, kurang lebih ada 4. Kemudian on progress itu ada 18, ada 12 lagi yang masih harus kita ini. Bahan-bahan pembangunan jembatannya Bahan pembangunan jembatannya Lokal, lokal semua Bang Ginting? lokal, dalam negeri. Dalam negeri semuanya? Ya. Jadi kebetulan yang kami sampaikan tadi Mbak, bahwa sebenarnya Kementerian Pertahanan melaksanakan pengadaan ini untuk kebutuhan prajurit, kesatuan-satuan. Tetapi begitu ada bencana kita deploy ke sana. Kita Iya. belokkan. Kita Ya, belokkan ke sana untuk alokasinya kebutuhan. diberikan Alokasinya ke sana. diberikan ke sana. Ya. Dan kebetulan memang kita pesan dari industri dalam negeri. Ada yang pabriknya di Bekasi,
Ada dari Krakatau Steel juga ada juga Iya. Mbak. Kendala yang paling selain tadi hujan dan juga akses infrastruktur yang sulit, kendala yang luar biasa sekali ditemukan teman-teman di lapangan tuh apa sih? Material ini, tumpukan material Ya. bencana itu Mbak. Jadi selain Endapan. endapan lumpur itu kan dia Ya. pada saat tidak hujan lagi mengeras dia. Mengeras. Kemudian ada material kayu, ada Iya. runtuhan bangunan yang Iya. ikut hanyut dan sebagainya. Iya. Itu sangat luar biasa tekstil. Kadang-kadang kita untuk menembus 100 meter saja itu membutuhkan waktu 1 hari itu Bisa, karena saking 100 meter Iya, dibutuhkan iya, waktu satu 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 hari. hari itu. Ya, Karena untuk saking beratnya material. Kendala medan ya, Hmm. kendala medan yang Kendala diakibatkan oleh bencana itu sendiri Iya, gitu iya, ya, itu yang sampaikan Pak Leo tadi. Kalau tidak ada hujan lagi dia mengering, kalau hujan lagi Licin, nggak Licin. bisa. licin atau bahkan mungkin kalau hujannya deras besar itu malah juga bisa Longsor kembali longsor atau lagi. banjir kembali Seperti gitu ya. itulah. Termasuk juga ada beberapa tipe medan ya yang dihadapi oleh rekan-rekan kita yang mendistribusikan bantuan di sana. Yang pertama, medannya terbuka, kemudian secara permukaan dia juga cukup keras atau cukup kuat untuk didaratin oleh helikopter, itu aman, nggak ada masalah. Yang kedua, medannya cukup baik untuk didaratin, tapi lokasinya tidak cukup terbuka. Oh. Tidak cukup terbuka dalam artian misalnya masih banyak pohon-pohon atau masih banyak obstacle yang membuat pesawat itu tidak cukup aman kalau dia masuk terlalu jauh terlalu dalam sana. Sehingga harus dicari titik terdekat. Yang ketiga yang mau saya sampaikan itu yaitu ketika kalaupun ada medan yang cukup terbuka tetapi tidak cukup safe untuk helikopter terlalu rendah, apalagi sampai mendarat. Itu gimana sih Pak kalau misalkan untuk Misalnya, tahu itu aman atau ya, enggak gitu? Biar kita lihat Sobat Kemhan mungkin secara masyarakat ini juga- aja, secara kualitatif saja itu macam-macam. Contoh misalnya medannya berlumpur, kita nggak masalah ini di situ, jalan di situ ya, orang ya, mungkin lumpurnya ya setinggi-tinggi lutut atau Ya, ini, ya. oke kita nggak masalah jalan di situ. Tapi helikopter dia tidak bisa mendarat di situ, Oh. nggak bisa mendarat di situ. Iya, iya, iya. Jangankan mendarat, kalau dia terbang terlalu rendah saja, efek putaran baling-balingnya itu bisa melemparkan berbagai objek ke segala arah, dan itu kan membahayakan. Membahayakan. Jadi kita juga tidak ingin pendistribusian bantuan ini justru menimbulkan korban baru dari rekan-rekan kita yang ingin mendistribusikan bantuan itu. Ya, belum kalau ada misalnya di situ masih ada tanggul kayu atau potongan-potongan besi atau apa gitu ya, yang kalau kena hempasan angin dari helikopter itu justru membahayakan. Kalau gini kan Sobat sekitar. Kemhan terbayang kan jadinya Ya, bahwa jadi itu memang kendalanya. kondisinya tidak Iya. semudah itu Iya. gitu. Sehingga- Logistik semua sudah iya. dikerahkan tapi kondisinya Iya. tidak semudah itu. Sehingga itulah sebabnya kita harus mengambil opsi yang sebenarnya kurang enak, tetapi itu opsi terbaik. Menjatuhkan Ya. bantuan, mendropping, ya, mendropping bantuan. Nah, mendropping bantuan karena kita tahu, mendropping bantuan pun kita harus selektif ya, harus selektif bantuan seperti apa, barang seperti apa yang bisa kita drop sana, dan kita harus make sure, harus yakinkan bahwa di bawah sudah ada yang akan langsung mengamankan, mengambil dan sebagainya. Nah, tapi intinya adalah bahwa kita ingin itu segera bisa diteruskan, bisa disalurkan, ya. Cuma kita berada pada kondisi yang tidak ideal sehingga ada pilihan-pilihan. Yang Ya, pilihan kita yang memang mengambil. harus diambil. Iya. Kemudian waktu saat kunjungan Pak Presiden, Pak Prabowo dengan Pak Menhan, Pak Syafri di sana seperti apa Pak? Ya, jadi kalau Pak Presiden, Pak Menhan itu kan teladan ya pada saat beliau ke sana itu untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian juga udah memerintahkan stafnya termasuk kami ini di bawahnya Pak Menhan mendapatkan perintah misalkan yang sekarang lagi masif di kita adalah kebutuhan air. Makanya kita untuk memproduksi penjernih air itu lebih masif lagi.
kita juga sudah buatkan penjernih air portable ya yang istilahnya mungkin kemampuannya dia bisa 9 galon per jam, tetapi itu kan bisa untuk membantu ya memecah. Kemudian dimensinya kecil, jadi bisa nggak harus diantar pakai truk, itu bisa di backpack juga bisa, diangkut bisa. Perorangan, ya. Nah itu sedang masif juga kita kerjakan. Kemarin yang sudah deploy itu ada sekitar 100 Mbak, kita juga lagi akan produksi lagi 100, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Nah itu kebetulan dari Kemhan, dari Unhan kemarin yang bagaimana kita mendesain supaya portable nih. Unhan Ya, juga Unhan diboyong mahasiswanya. Diboyong Iya. mahasiswanya. Siapapun pokoknya hayo ikut semuanya ke sana ya. Diterjunkan di lapangan biar matang di lapangan Mbak. Ya, betul. Ya luar biasa waktu Pak Presiden, Pak Menhan ke sana kami selalu mendapat arahan baru apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan. Jadi dari Kabalokan memerintahkan kami siapkan ini, siapkan itu dan sebagainya. Nggak berhenti, Mbak, nggak berhenti. Itu artinya sebenarnya pemerintah sampai yang paling atas juga sudah langsung terjun ke lapangan untuk memastikan. Betul Mbak. Kita supaya benar-benar meringankan gitu Mbak. Sobat Heman, jadinya tidak ada alasan lah kalau kita tidak percaya ya bahwa Indonesia mampu. Mampu Mbak. Kita Sangat mampu. Indonesia Yakin. mampu untuk mengatasi Yakin. bencana ini sendiri, Yakin. untuk membantu saudara-saudara kita ya Pak ya. Dengan semua sumber daya yang kita punya, dengan kekuatan TNI, rakyat, kemudian elemen bangsa lain, kementerian lembaga lain yang effortnya luar biasa, saya yakin mampu kita. Baik. Nah, kondisi masih sering hujan dan lain-lain. Ada ini nggak sih Pak? Cuacanya ada teknologi untuk rekayasa cuaca nggak sih Pak? Rekayasa cuaca sementara memang ditangani BNPB. Oke. Kalau kita rekayasa ini aja manusianya. Jadi contoh kemarin ada dari batalion yang ada di Sumatera, batalion teritorial pembangunan itu ada desa yang masih terisolir itu digendong sama para prajurit itu. Beras logistik itu. Bahan-bahan makanan digendong menuju desa itu. Harus berjalan berapa kilo dengan medan yang seperti apa Pak? Sampai 12 kilo itu Mbak. Wow. Ya, medannya nanjak. Itu makanya prajurit di sana sebenarnya ya sudah tidak memikirkan dirinya lagi, yang penting masyarakat. Jadi itu yang di lapangan sebenarnya Mbak. Medan nanjak, kondisinya lumpur dan masih sering hujan ya. Tapi mereka ya untuk masyarakat. Makanya kami juga yang di sini kami hormat, salut sama prajurit-prajurit kami yang ada di lapangan Mbak. Tapi mereka kondisinya sehat-sehat saja kan Pak ya? Insya Allah. Karena tanpa prajurit-prajurit itu juga sulit sepertinya Pak. Untuk kita menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana ya. Bahan bakarnya itu adalah dukungan dari masyarakat, itu bahan bakar para prajurit itu. Ya Sobat Kemhan, kasihlah dukungan itu terus lah ke teman-teman di lapangan ya. Betul, ya terima kasih. Karena teman-teman di lapangan ini sudah berjuang 24 jam tanpa libur Sobat Kemhan. Jadinya ya gimana ya Pak ya, kita juga hanya bisa memberikan semangat akhirnya dan memberitakan bahwa semangat dan doa ya. Kalau yang memang mau memberikan bantuan bisa difasilitasi juga kan? Sangat bisa. Untuk memberikan bantuan ya Pak ya. Masih diberikan ruang. Jadi untuk KRI maupun Hercules setiap hari selalu memberikan ruang untuk donasi. Sobat Kemhan kira-kira bisa kemana kalau mau kasih bantuan? Ya, jadi untuk Sobat Kemhan dan seluruh masyarakat yang ingin memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita terdampak di Sumatera, melalui dukungan transportasi yang sudah kita siapkan, yang sudah disiapkan oleh Kemhan TNI, bisa langsung menghubungi posko yang kita bentuk di Lanut Halim dan di Kolin Lamil. Kemudian silahkan didaftarkan di sana, langsung dibawa saja barangnya ke sana. Nanti akan dialokasikan tempat di gudang penyimpanan yang sudah kita siapkan di 2 titik itu. Nah, nanti tinggal menunggu, tinggal dikomunikasikan saja kapan bisa ada jadwal penerbangan atau pelayaran menuju ke titik-titik yang kita mau distribusikan bantuan itu. Ya, hanya sesederhana itu sih. Ya, langsung datang saja Sobat Kemhan ke Lanut Halim, pokoknya dan langsung. Kolin Lamil juga ya, Kolin Lamil untuk yang jalur laut ya. Kalau itu kan tadi bantuan logistik barang.
Kalau ada relawan orang yang saya mau ikut tuh ke sana gitu, Sama, gimana? pada prinsipnya sama. Kita juga membuka kesempatan untuk siapapun yang mungkin punya keahlian tertentu atau punya kapasitas tertentu untuk memberikan bantuan dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak di sana. Silahkan, mekanismenya sama, tinggal datang saja, kemudian daftar. Ya, mungkin misalnya perlu surat atau apa, nanti tinggal dikomunikasikan saja. Menurut saya sejauh ini berdasarkan pengalaman yang kami lihat, tinggal datang saja selama ada alokasi transportasinya, ya. Artinya secara kapasitas pesawatnya masih memungkinkan untuk ini kita Ini pasti angkut. contohnya itu ada organisasi masyarakat itu vertical rescue, Mbak. Vertical Nah, rescue. Bikin apa itu, Pak? Jembatan Ngapain? gantung. Jembatan gantung di Mereka sana. berpengalaman buat jembatan gantung di Papua, di Kalimantan dan sebagainya. Kemarin kita pernah kerjasama buat jembatan gantung di Entikong, perbatasan itu. Pada saat yang bersamaan mereka punya keinginan untuk istilahnya berpartisipasi membantu masyarakat Aceh. Kita fasilitasi, Mbak. Mereka kirim lewat Hercules orangnya, kemudian materialnya dikirim lewat Kolin Amil KRI. Jadi mereka duluan ke sana, mereka mapping mana titik yang perlu dibuat jembatan gantung. Kemudian baru barangnya. Barangnya Material paralel datang bangun gitu. Ya. Jadi kita membuka. Ya, kita sangat Bebas siapapun. Ya. Kalau Sobat Kemhan cuman punya semangat juga datang saja. Datang doa boleh. Boleh ya, pokoknya harus itu harus. untuk Yes. membantu meringankan saudara-saudara di sana. Yes. Selain logistik sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita di sana adalah tenaga kesehatan, Pak. Iya, Karena penyakit pasca bencana ini Luar biasa. luar biasa. Ya. Udah ada deploy juga kah tenaga kesehatan dari Kemhan? Ada, ya. Jadi kita punya beberapa resource, ya, beberapa sumber daya. Yang pertama itu dari Pusat Kesehatan Pertahanan. Ya, kita mengirimkan sekitar 30-an orang ke sana, tenaga kesehatan. Kemudian kita juga punya Universitas Pertahanan yang juga meluluskan sarjana-sarjana kedokteran yang juga kita deploy ke sana, hampir 100 jumlahnya. Kemudian kita juga punya Pusat Kesehatan TNI yang juga kita deploy ke sana, hampir 30-an jumlahnya. Jadi lebih dari 100 orang tenaga kesehatan kita kerahkan untuk memberikan bantuan kesehatan, dan sifatnya adalah bantuan kesehatan mobile. Jadi menjangkau langsung. Menjangkau semua. Jadi tenaga kesehatan yang ada di sana, kemudian kita siapkan sarana transportasinya berupa helikopter. Helikopter yang kita sewa. Jadi karena kita sadar helikopter TNI itu sudah banyak digunakan untuk mendistribusikan bantuan logistik. Jadi kita seminimum mungkin kita tidak mau ganggu supaya Ya, alokasinya jangan diganggu lah ya gitu ya, karena Pak ya. kebutuhan logistik sangat besar dan harus segera juga nyampe ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, sehingga khusus tenaga kesehatan kita siapkan sendiri angkutannya. Kita siapkan sendiri sarana transportasinya sehingga mereka juga bisa lebih mobile tanpa bergantung kepada ketersediaan pesawat yang dipakai atau sediaan helikopter yang dipakai untuk memberi bantuan logistik. Termasuk obat-obatannya. Termasuk Termasuk obat-obatannya. obat-obatan. Iya. Jemput bola jadinya ya, karena Iya. kan sulit juga kalau mereka Iya. harus disuruh yang jalan mengakses Betul. rumah sakit, rumah Betul. sakitnya juga Betul. belum beroperasi gitu ya, Betul. Pak ya. Jadi mereka mobile ke sana kemari ya dengan menggunakan fasilitas angkutan udara yang kita siapkan. Nah, tadi sebelumnya Pak Leo dan juga Pak Ginting sempat sudah menyinggung mengenai kan mobil pemadam kebakaran di ini kan sudah disinggung. Orangnya juga nggak Pak dibawa? Orangnya prajurit. Kita Prajurit. ya, operatornya Jadi sebelum prajurit kita. pada saat kita beli pemadam kebakaran itu kan kita melakukan training Ada juga. paket pelatihan. Ada pelatihan-pelatihannya. Jadi pada saat deploy itu mereka sudah siap untuk menggunakan Jadinya yang dideploy dari sini adalah mobilnya mobil. saja. Tapi pemadam kebakaran ini bukan untuk memadamkan Bukan kan. api. Tapi yang kita gunakan semprotannya itu untuk membersihkan jalan. Kemudian juga mungkin desinfektan yang ya pada saat bencana itu kan biasanya ada hewan-hewan yang mati, bahkan mungkin ada jenazah, mohon maaf. Yaitu kan pasti akan menimbulkan penyakit apabila tidak ini. Makanya kita kadang-kadang menggunakan dengan desinfektan untuk menyemprot, kemudian jalan-jalan itu lumayan tuh karena daya semprotnya itu kan lumayan keras. Itu membantu. Berbeda ya teknologinya dengan mobil pemadam kebakaran ini ya daya semprotnya ya.
ini kan kuat ini. Daya semprot pemadam kebakaran itu cukup kuat lah untuk membantu membersihkan. Lebih cepat lah daripada kita manual mengerjakan menggunakan cangkul, skop dan sebagainya. Luar biasa lah terbantu. Kalau yang dibutuhkan juga kan sebenarnya trauma healing. Oh, iya. Ada tidak Pak? Ya. Trauma healing seperti apa? Ya, kita berkolaborasi ya dengan berbagai elemen masyarakat dan juga berbagai instansi, institusi, ya. Jadi kita tidak berdiri sendiri, ya. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kita juga bekerja sama dengan BNPB, kita juga bekerja sama dengan berbagai elemen lainnya, baik pemerintah maupun masyarakat. Jadi kita sudah punya porsi masing-masing untuk melaksanakan pemulihan kepada para korban bencana. Ya, kebetulan kalau kita porsinya kesehatan fisik ya beserta obat-obatan, nah trauma healing nanti disediakan oleh instansi yang lain ya gitu ya. Nah, termasuk juga di situ Karena ada. kalau semuanya satu institusi nggak mungkin lah ya Pak Iya, ya, tidak mungkin dan ini bagian dari kolaborasi. Jadi intinya Sobat Kemhan perlu tahu bahwa penyelesaian persoalan bencana ini dilakukan secara nasional. Semua elemen terlibat, ya, semua elemen berpartisipasi. Dan itulah sebabnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa dengan sumber daya yang kita punya, dengan segala kemampuan dan kapasitas yang kita punya, kita mampu kok. Kita mampu ya, sehingga tinggal pemetaan kita yang harus matang sehingga pendekatan kita dalam menyelesaikan masalah ini juga bisa menjadi tepat gitu ya. Nah, itu juga aja Pak, sih. kebetulan yang menyambung trauma healing sebenarnya juga kalau dari TNI ada dinas psikologi Angkatan Darat Laut Udara. Mereka juga sebenarnya udah menyiapkan tim mungkin persiapan deploy juga Mbak. Iya. Kalau memang Bisa dibutuhkan yang dibutuhkan, Iya. diminta langsung Iya. berangkat semuanya. Iya. Kalau Pak Menhan, Pak Syafri bilang ini akan sampai kapan ini? Secepatnya Mbak, as soon as possible. Jadi memang kalau batas waktu kan kita belum bisa menentukan dari sekarang ya. Jadi tidak ada batas waktu, pokoknya sampai ini selesai penanganannya. Intinya kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan sampai dengan situasi di daerah-daerah terdampak itu setelah melalui assessment nantinya ya kita anggap atau kita nilai sudah terkendali, kemudian bisa diambil alih oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat ya. Sampai dengan titik itu kita akan terus. Dan memastikan kembali nih Sobat Kemhan berarti. Apa katanya Pak Presiden Prabowo, kita mampu, kita siap dan dipastikan tidak akan berhenti sampai benar-benar kondisi kembali normal. Pak, bencana ini kan bukan sekali ya di Indonesia ini bukan sekali. Yang besar-besar sajalah ada tsunami, Aceh, Nias. Selain bencana hidrometeorologi ada COVID kemarin. Hampir 2 tahun kita dengan COVID itu. Sekarang yang besar ada Sumatera. Masih juga sebenarnya di Jawa Barat banyak. Di Palu pernah. Di Palu juga gempa Palu itu luar biasa. Betul. Kemudian gunung meletus di Semeru juga masih luar biasa gitu. Apa sih Pak pelajaran-pelajaran penting yang teman-teman Kemhan dan juga TNI ini memetik pelajaran-pelajaran agar besok-besoknya kita nggak pernah tahu bencana ini kapan terjadi. Kita harus sadar bahwa Indonesia, Sobat Kemhan, harus ingat ya, kita itu di ring of fire. Jadi kita sebagai masyarakat, Sobat Kemhan juga harus sadar bahwa kita memang beresiko tinggi gitu. Apa pelajarannya? Jadi sebenarnya negara kita kurang lebih mirip seperti Jepang lah. Jepang tuh ancaman tsunami-nya kan luar biasa. Besar, ya? Nah kalau kita lebih kompleks lagi, ada gunung meletus, ada likuifaksi, ada gempa, termasuk tsunami juga pernah ada kita. Kita sadar bahwa kita Indonesia ini seperti etalase bencana, semua bencana ada. Makanya kalau di daerah sendiri Mbak, kebetulan kami pernah berdinas juga jadi Dandim, itu tiap tahun ada gladi posko penanggulangan bencana sesuai dengan tipikal daerah gitu. Jadi bagaimana kita
di daerah itu di tingkat daerah itu misalkan Dandim itu kerja sama Kapolres, sama BPBD, sama pemerintahan daerah, sama Basarnas, istilahnya kita seperti Berlatih ya, latihan bersama. latihan, Nah, ya. kalau ancaman datang kita bagaimana yang kita yang disiapkan tempat untuk pengungsian di sini, kemudian evakuasi, jalur evakuasi kemana. Biar Sobat Kemhan Yes. kebayang kalau misalkan kita di gedung-gedung di kota besar Iya. suka ada latihan kalau kebakaran. Seperti itu ya Pak seperti ya? itu. Nah, itu tahunan kita lakukan di daerah. Iya. Nah, secara nasional juga Pak Menteri Pertahanan memerintahkan Kabalokhan, kemudian juga kepada kami kemarin untuk mempersiapkan gudang-gudang logistik seperti yang isinya nanti ada perahu karet, kemudian ada chainsaw, kemudian ada toolkit, kemudian ada tenda, yang istilahnya bisa diantisipasi untuk menghadapi bencana-bencana tersebut. Kurang lebih yang semua sesuai dengan tipikal di daerah tersebut gitu, Mbak. Ya. Jadi nanti di daerah-daerah tuh di satuan-satuan yang dekat TNI itu yang terdekat di sana ada logistik-logistik seperti itu Dan itu masyarakat yang bisa digerakkan cepat. masyarakat diajak andil ya untuk latihan itu ya Pak ya? Ya, betul. Kalau untuk latihan itu memang selalu kita lakukan tahunan, Mbak. Pak Ginting, harapannya apa sih, harapan Kemhan dan TNI untuk masyarakat lah? Karena kan lagi-lagi ini berulang kali sebenarnya sudah kita bicarakan, nggak bisa sendiri. Iya. Kemhan nggak bisa sendiri, TNI nggak bisa sendiri, BNPB, BPBD, Pemda nggak bisa sendiri, rakyat pun nggak bisa sendiri. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Leo ya. Jadi intinya kita masyarakat Indonesia harus sadar bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada bangsa ini berupa lokasi yang sangat strategis ya di antara dua benua, di antara dua samudra, juga memiliki tingkat kerawanan yang tidak kecil dalam hal menghadapi bencana alam, ya, sehingga kita berharap bahwa masyarakat juga memahami akan dan punya kesadaran untuk saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling mensupport satu sama lain, bukan saling menyalahkan, bukan saling mencaci maki, bukan saling menuding, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan berkontribusi terhadap apapun, tetapi yang kita butuhkan di sini justru kerjasama. Justru saling pengertian, saling bahu-membahu, saling menutup, saling melengkapi, ya, sehingga semua potensi dan sumber daya yang kita punya itu bisa kita maksimalkan, ya. Pemerintah tentu saja berupaya untuk bisa memastikan bahwa dampak bencana itu bisa ditekan seminimal mungkin, namun pemerintah bagaimanapun juga tetap membutuhkan dukungan dan bantuan masyarakat untuk sama-sama kita saling bahu-membahu mengatasi persoalan bencana alam ini. Begitu kira-kira. Baik, Sobat Kemhan, harus diingat sekali lagi. Ini berulang-ulang memang. Berulang-ulang saya katakan bahwa Presiden kita Prabowo Subianto, Menhan kita Bapak Syafri, ini sudah jelas-jelas menegaskan bahwa penanganan bantuan tidak akan terlewatkan sedikit pun ya Pak ya. Akan terus dideploy, akan terus diberikan 24 jam. 7 hari tanpa libur sampai nanti memang kondisi benar-benar berangsur normal dan tadi yang dikatakan oleh Pak Ginting bisa kemudian diserahkan kembali penanganannya ke pemerintah daerah. Dan tadi dari yang Pak Leo dan juga Pak Ginting nyatakan Sobat Kemhan bahwa tidak ada tuh kita bisa sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama dan ingat jangan bergandengan tangan dan ingat kita itu karakter utama bangsa Indonesia adalah gotong royong. Tanpa gotong royong kita tidak bisa apa-apa. Kita akan tercerai-berai. Betul. Tidak usah menuding siapa yang lebih bertanggung jawab karena kita sama-sama semuanya bertanggung jawab. Sebelum menjadi pejabat, semua pejabat adalah rakyat Indonesia. Itu artinya kita harus bersama-sama. Rakyat Indonesia membantu rakyat Indonesia juga. Dan inilah akhir dari ngobrol-ngobrol kita, Pak. Masih banyak banget yang mau saya tanyakan sebenarnya. Karena Sobat Kemhan mesti tahu gitu. Tapi kan kita terbatas waktu dan sepertinya Bapak-bapak juga waktunya saya ambil. Padahal harus menangani saudara-saudara yang ada di sana. Dan terakhir, salam bela negara. Salam bela negara. Salam Salam bela negara. Sobat Kemhan,
terbaik. Sobat Kemhan terbaik. Sobat Kemhan terbaik. Sampai jumpa di Defenses Advocate Podcast selanjutnya. Bye-bye.